Tahu nggak kenapa ketika kamu sedang mengalami spiritual awakening, pasti ada yang ditinggalkan dan ada yang meninggalkan. Entah itu kamu menarik diri, entah itu orang tertentu meninggalkan kamu. Karena ketika kamu sedang berjalan di jalur spiritual awakening, vibrasi kamu tuh udah perlahan naik, frekuensi kamu juga perlahan naik. Jadi orang-orang yang berada di bawah kamu secara vibrasi dan frekuensi, energi mereka akan mental. Entah mereka yang akhirnya menjauh, atau semesta yang menjauhkan mereka. Dan biasanya orang-orang yang bertahan di sekitar kamu selama kamu menjalani spiritual awakening, entah dia sebagai pemicu kamu dalam hal kamu mengingat luka kamu, trauma kamu, karma kamu. Dan itu tuh bukan dari orang luar, bisa dari keluarga sendiri. Bisa dari ibu, bisa dari kakak, dari abang, dari saudara. Orang-orang ini yang nanti akan membuat kamu tahu, oh ternyata luka aku di sini, oh ternyata karma aku ini, oh ternyata pola berulangnya tuh ini, atau membuat kamu sadar kalau selama ini luka yang kamu anggap udah sembuh ternyata tuh masih ada, masih bersisa. Dan ketika kamu ketemu sama pemicunya, dia naik lagi ke permukaan, atau membuat kamu tahu kalau ternyata aku punya loh luka ini, aku pikir aku nggak punya, ternyata aku ada ya luka ini. Dan itu biasanya adalah luka inner child yang dimana kamu tanpa sengaja melupakan luka itu. Dan akhirnya di umur tertentu, ketika ketemu pemicunya dan ketika kamu sedang perjalanan spiritual awakening, luka itu akan keluar lagi. Tapi nanti ketika kamu sudah naik level kesadaran, orang-orang yang tadinya ada di hidup kamu itu entar pelan-pelan akan pergi. Karena tugasnya udah selesai. Tapi ada yang juga bertahan. Makanya ketika blueprint kamu itu dibuka, hidup kamu itu pasti akan berubah. Akan ada orang yang datang, akan ada orang yang pergi. Dan itu nggak bisa kamu elak, nggak bisa kamu tahan. Karena itu udah jalurnya. Jadi kalau kamu mau tetap menahan orang itu berada di sisi kamu, sedangkan orang itu sudah seharusnya pergi, semesta akan bekerja untuk kamu. Dan kamu gak bisa ngelak. Kamu harus sadar. Karena setiap orang itu punya perannya masing-masing. Dan tugasnya dia udah selesai. Dan mungkin 2, 3, 4, atau 5 bulan lagi kalian akan bertemu. Tapi orang yang perannya udah selesai ini akan ketemu kamu dengan frekuensi yang berbeda. Itulah kenapa ketika kamu sedang menjalani spiritual awakening, kamu itu menjadi portal untuk orang-orang di sekitar kamu. Contohnya gini, misalnya nih, kamu di keluarga kamu adalah satu-satunya orang yang sedang mengalami spiritual awakening. Dan seiring berjalannya waktu, frekuensi kamu naik, vibrasi kamu naik, kamu sampai di level kesadaran, kamu itu akan narik keluarga kamu, teman kamu, orang-orang lingkungan kamu, orang-orang yang penting di blueprint kamu. Kamu akan menarik mereka masuk ke dalam spiral kamu, dan mereka akan awakening juga. Jadi dengan level kesadaran kamu itu, kamu tuh gak hanya naik sendiri, tapi kamu menarik orang-orang yang ada hubungannya, baik kamu tahu atau kamu gak tahu, kamu itu menarik mereka untuk masuk ke dalam spiral kamu dan awakening bersama. Ketika mereka masuk ke dalam spiral kamu, mereka tuh udah pasti dapat wake up call. Artinya mereka tuh udah dibangunkan. Cuman pertanyaannya satu, mereka mau mengikuti itu atau mereka tinggalkan? Kalau mereka mau melanjutkan awakening mereka akan merasa ada yang berubah, ada yang berbeda. Tapi kalau mereka nggak mau ikut perubahan itu, mereka akan ninggalin kamu atau mereka akan menjauh sementara. Tapi setelah kamu berkesadaran dan kamu menarik orang-orang ini masuk ke dalam spiral kamu, itu nggak gampang, itu nggak mudah. Akan ada banyak konflik. Orang-orang ini akan men-trigger kamu lagi, akan membuat kamu ingat lagi dengan muka kamu, akan membuat kamu terpancing lagi dengan emosi kamu. Disinilah ujiannya sesungguhnya. Apakah kamu sudah sembuh atau kamu belum sembuh? Mereka akan datang ke kamu dengan konsep yang sama. Misalnya menghina kamu, mengkhianati kamu. Mereka akan memicu kamu untuk ingat lagi. Mereka akan membuat kamu ngerasa nggak layak. Mereka akan membuat kamu ngerasa kayak, kok nggak percaya diri lagi ya gue? Kok gue rasanya kayak kembali ke dulu lagi ya? Kok orang ini memancing amarah gue terus ya? Itu bukan serta-merta karena kamu tidak layak atau kamu tidak selesai dengan masalah kamu, enggak. Tapi kamu sedang diuji sama semesta. Apakah kamu akan turun dari frekuensi kamu hanya untuk bersama mereka, atau kamu tetap di frekuensi itu dan menarik mereka naik untuk bisa menyeimbangi kamu? Itulah kenapa ketika kamu sudah ada di frekuensi ini, sudah ada di vibrasi ini, jangan pernah turun dari sini hanya untuk membahagiakan orang. Semesta nggak mau kamu turun. Usaha kamu, healing kamu, itu nggak gampang. Makanya jangan pernah kamu turun ke bawah hanya untuk membahagiakan orang lain, hanya untuk membuat orang lain nyaman. Enggak. Justru kamu ada di sini karena kamu diutus untuk menjadi pemutus karma. Diutus menjadi untuk pemutus trauma keluarga. Diutus untuk menjadi penyembuh luka leluhur. Jadi jangan pernah turun ke sini hanya untuk orang yang vibrasinya rendah. Kamu layak dan berhak tetap berada di sini. Mereka kok nanti yang akan ikut ke kamu naik ke atas. Semoga paham ya.